Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk memberikan Surah Al-Hijr ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah At-Tur ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kitabim mastur fi raqqim mansyur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri Sabul Khairat dan Pasar yang dirahmati Allah pula, pemirsa TikTok yang berbahagia, yang penuh kebahagiaan di malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah kita bisa bertemu kembali dalam satu amaliyah riyadhah tadabbur Al-Quran, dengan harapan kita bisa memahami penjelasan firman Allah yang memang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW termasuk penjelasannya. Ya, sudah Al-Baqarah 185 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan lah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Ya, minal huda wal furqan. Penjelasan daripada petunjuk-petunjuk tersebut, ya, yaitu serta pembeda antara hak dan batil. Wahai yang dimuliakan Allah, jika kita tidak bisa memahami, ya, membedakan antara hak dan batil, berarti kita belum memasuk dalam pembelajaran Al-Quran lebih dalam. Karena jika kita masuk ke Al-Quran lebih dalam, membacanya, kemudian mengenalnya, dan melaksanakan perintah Allah di sana, insya Allah kita bisa menjelaskan juga, ya, kepada orang-orang beriman berkaitan dengan firman Allah surat Al-Quran ini. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ada safarin fa'iddatu min ayamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, karena itu siapa di antara kamu hadir, ya, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah mengendaki kemudahan bagimu
dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Mencukupkan bilangan, menyempurnakan. Kita kalau beramal tuh anak dimuliakan Allah, ya, Al-Quran yang penuh kegembiraan ini. Ya, Al-Quran adalah kabar gembira bagi orang siapa? Orang beriman. Bagi orang kafir membenci Al-Quran karena tahu kebenaran Al-Quran. Dan jika kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum-hukum di Al-Quran, bulan-bulan penting seperti Ramadan, ya, sempurnakan bulan Ramadan tuh. Ya, dalam 1 bulan masa puasa Ramadan ini hukum. Ya, untuk apa? Mengklirkan. Ya, mengklirkan antara akal pikiran kita kepada Allah. Menyatukan antara akal pikiran kita kepada Allah. Harapan tujuan yang sama. Ya. Nah, ini perlu dipahami. Kemudian di Al-Qamar ayat 17 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami benar-benar telah memudahkan Al-Quran sebagai pelajaran. Maka apakah adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran dijadikan sesuatu yang mudah oleh Allah. Pembelajaran yang paling mudah. Apalagi pernah sampaikan kitab ulama, ya, dibandingkan Al-Quran, lebih gampang difahami Al-Quran. Dan lebih mulia. Ya. Jadi perlu kita pahami. Jangan kita tinggalkan Quranul Karim ini setiap hari, setiap waktu kita, ya, sebagai zikir yang panjang, ya, sehingga kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Mu'minun 68 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yadabbarul Qur'an qaula am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Mereka merenungkan firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu. Ya, sini sampaikan afalam yadabbaru, ya, merenungi lebih dalam, memahami lebih dalam Al-Quran. Makanya Al-Fakir mengajak kita semua, Al-Fakir sendiri dan kalian semua, untuk apa? Memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran setiap hari. Ada keterkaitan firman satu dengan yang lain. Untuk apa? Mengokohkan hati kita, wahai anakku. Mengokohkan hati kita untuk dekat kepada Allah. Mudah, ya, untuk riyadhah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan Al-Quran ini, ya, diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara orang-orang yang memang kehidupannya gelap gulita, seperti kafir Quraisy di Makkah pada saat itu. Berjuang Rasulullah menyampaikan firman Allah ini yang tidak dipercaya sama sekali. Ya. Maka subhanallah, dengan kegigihan Nabi SAW dan bekal yang Allah berikan kepada beliau, ya, akan tersampaikan sampai sekarang. Ya, dahsyatnya, ya, mukjizatnya Rasulullah Al-Quran. Maka inilah mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Untuk apa? Untuk umat muslim. Untuk orang yang mencari rahmat Allah. Untuk orang yang mencari kedekatan diri kepada Allah. Untuk orang yang mencari, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nisa 82 disampaikan, afala yatadabbaru al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafin katsira. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, seandainya Al-Quran itu tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, tujuan Al-Fakir membacakan firman Allah seperti ini, ya, kemudian menyambungkan firman yang lain, ya, supaya sistematika firman ini berjalan dengan bagus, ya, tertata rapi, mudah difahami. Ayat 1 menjelaskan ayat yang lain. Jadi Al-Baqarah 185 tadi yang disampaikan, ya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya, diturunkan kepada manusia, ya, beserta penjelasan-penjelasannya, ya. Kemudian
Nisa 83 sampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan, kemenangan atau ketakutan, kekalahan, mereka menyebarluaskannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Padahal seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul ul amri, pemegang kekuasaan antara mereka, itulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui secara resmi, dan mereka Rasul dan ul amri. Sebenarnya bukan karena karunia dan rahmat Allah padamu, itulah engkau mengikuti syaitan dan sebagian kecil dari saja di antara kamu. Jadi hikmah firman Allah namanya Al-Quran ini yang kita ikuti, maka akan menyelamatkan kita daripada mengikuti iblis. Ya. Sampaikan di sini, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau ada rahmat Allah di dalam Al-Quran, maka semua ikut syaitan kecuali sedikit. Ya. Kemudian ayat 84 Nisa, faqatil fi sabilillah, maka berperanglah engkau Muhammad di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka wa harridil mu'minin. Asa Allahu ay yakuffa ba'sal ladzina kafaru wallahu asyaddu ba'san wa asyaddu tankila. Tidakkah engkau diberi tanggung jawab kecuali yang terkait dengan dirimu sendiri? Kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Semoga Allah menolak serangan orang kufur. Itu Allah sangat dahsyat kekuatannya dan sangat keras siksanya. Ayat 85, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha. Siapa yang memberi pertolongan yang baik, niscaya akan memperoleh bagian pahala darinya. Ya, siapa yang berbuat kebajikan, membantu, ya, bermuamalah dengan baik dengan siapapun, bermuamalah dengan baik pada orang yang Allah ciptakan, pada makhluk yang Allah ciptakan, berbuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan dan sama dari Allah, berlipat ganda lebih daripada apa yang kita lakukan. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk, saya akan menanggung bagian dosa darinya. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di surat 29, wa firman a'udzu minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad SAW yang penuh berkah dan mereka menghayati ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran, ya, menghayati ayat-ayatnya, ya, tadabbur Al-Quran, ya, itu menghayati, menyelami firman Allah, ya, seperti fakir ini membacakan kepada kita semua, ya, untuk sama-sama dipelajari. So kita tahu, kita laksanakan. Yang bersungguh-sungguh mempelajarinya, ya, ada orang yang berakal, punya akal sehat. Ya. Orang walaupun dia cerdas, pandai bagaimanapun, tapi dia menghinakan Quran, ya, dia tidak punya akal sehat. Orang seperti itu tidak waras sebenarnya. Sesungguhnya hakikatnya adalah sakit. Maka subhanallah, dengan Quran ini yang kita tadabbur setiap hari, ada kebaikan dari Allah yang Allah akan tancapkan ke hati sanubari kita. Karena Allah merahmati kita, berikan jalan kepada kita, menjauhkan segala urusan-urusan yang tidak, yang sulit dipecahkan. Usikum nafsitaqullah fa fazal muttaqun. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Mudahkan kami mempelajari Al-Quran,
Mudahkanlah kami mentadaburi Al-Quran ya Allah. Berikan kemudahan kepada kami ya Allah untuk mengenalnya lebih dalam. Amin. Dan mampu melaksanakan perintah Allah di Al-Quran. Dan berikanlah kemudahan bagi kami, kemudian orang terdahulu yang mendakwahkan isi Quran, menyampaikan isi Quran, menyampaikan peringatan Allah tentang Al-Quran dan isinya dan tata cara dalam melaksanakannya. Ya Allah, hanya kepadamu kami bermohon kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.